Shalom, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kasih-Nya, berkat-Nya selalu nyata, hadir dan ajaib dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari datang di hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Bapa di sorga dalam doa dan firman. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas semua kasih, semua pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu yang adalah pelita di hidup kami, yang menuntun perjalanan kami. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami sedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Pembacaan Alkitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tentang Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Oleh anugerah Tuhan, ia diberi kesempatan untuk menuliskan tentang kritik dan koreksi dari Tuhan Yesus atas kehidupan gereja atau umat Tuhan yang ada di Asia, dan juga koreksi itu bagi umat Tuhan di zaman ini. Bagian Alkitab ini ditujukan khusus bagi jemaat Efesus. Tuhan Yesus pada ayat 2 dan 3 memberikan pujian bagi jemaat Efesus, karena ternyata dalam kehidupan kekristenan, dalam pelayanan mereka, jeripayah dan ketekunan mereka lakukan, sabar menderita, tidak mengenal lelah dalam pelayanan, tidak kompromi dengan orang jahat. Mereka menolak pengajar-pengajar palsu. Disiplin yang kuat, kegigihan pelayanan jemaat Efesus tidak dilupakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat 4, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudaraku, jemaat Efesus begitu giat dalam pelayanan, tetapi mendapat celaan dari Tuhan, karena ternyata dalam kehidupan berjemaat mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa kasih? Karena justru kasih adalah hal yang sentral, yang menjadi dasar, yang menjadi pusat dalam pelayanan itu. Kasih mereka telah hilang, kasih mula-mula. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan seperti semula. Mereka tidak lagi mengasihi sesama seperti kasih semula. Saudaraku, tanpa kasih, pekerjaan pelayanan akan kehilangan roh, sehingga semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, ini koreksi Tuhan Yesus bagi jemaat Efesus, sekaligus koreksi bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai gereja di zaman ini. Apa artinya gereja, umat Tuhan yang begitu giat, begitu semangat dalam bekerja, melakukan pelayanan, punya banyak karunia, punya banyak pengetahuan yang hebat tentang Alkitab, tetapi menolak untuk berbuat kasih, tetapi kehilangan kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang begitu sentralnya kasih. Tuhan Yesus dalam kitab Matius menyampaikan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Demikian dengan Rasul Paulus bagi jemaat yang di Korintus.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Saudaraku, marilah kita dalam kehidupan ini, kehidupan sebagai umat Tuhan, tetap berdasar pada kasih. Dalam melakukan tanggung jawab tugas dan pelayanan kita dengan semangat kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan tetap mengasihi kita sekarang dan selamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mengakhiri perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman ini. Hari ini kami semua yang mendengar firman Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bersama keluarga kami. Mohon keselamatan Tuhan dalam segala perjalanan kami. Mohon keselamatan Tuhan atas segala pekerjaan kami. Berkati Tuhan sehingga segala pekerjaan, pendidikan dan pelayanan yang kami lakukan itu berjalan dengan baik dan selalu berhasil menjadi berkat. Bagi orang sakit, saudara-saudara kami, Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh mendapat kesembuhan. Yang bergumul atas berbagai masalah, mendapat jalan keluar dari Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami semua ya Bapa. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Jalanilah dengan penuh iman.